Kami akan kembali. Kayak bikin Lancelot gak gampang melakukan punch turn nih ke arah Herald ya. Tapi kalau udah kayak gini, berarti sebenarnya dari Atlas priority-nya pertama adalah langsung ke arah sepatu Magic Defense dan juga Tough boots ya. Athena sih langsung itu. Karena penakalnya untuk dua orang nih, untuk Ashe dan juga untuk Pixie Boba pastinya. Dan Vanilla Athena, apa yang akan kamu pick? Ini untuk ke side lane sih. Jawhead Unstoppable Force is gonna be better karena tapi dia single target ya. Mungkin hanya untuk menghentikan Herald sesaat ketika lagi di war atau Tapi itu udah dia cukup. bisa flank juga. Tapi Ya. itu udah cukup. Seenggaknya untuk buy time dari si Lancelotnya bisa Phantom Execution dan juga Turn Loss terus cabut lagi pakai Puncture. Itu combo-combo lengkap ya. Tapi Yes. jadi penasaran nih, apakah nanti Herald sang kucing liar nih ya kan bakal melompat-lompat terus-terusan karena dia dari ras Felin nih kalau nggak salah sama kayak Nana. Iya. Dia oke. bakal lompat-lompatan, bakal gila-gilaan kayak bakal susah banget ditangkap atau ternyata Jawheadnya itu mainin skill pasifnya tuh enak banget gitu. Kenapa Betul. dia nggak laku di WSL? Kalau menurut aku sih mungkin simply karena ladiesnya lebih suka ke arah Khalid dan juga Yuzhong, Balmond, Hilda itu yang lebih populer sih menurutku. Dan juga biasanya kalau nggak Tamus, side-nya itu nanti bisa ke arah Xbox gitu. Kalau cowok juga susahnya gini, dia mekanik kok. Bener, jadi Kalau tergantung bisa- sama si pilotnya ya. tergantung Tapi pilotnya. inilah dia game kedua dari match kedua antara tim Bellator Battle Angels melawan Seven Heaven Emerald. Masih bersama Codius dan juga Lolia tentunya masih ada di arah mid lane di mana teman-teman dari Bellator Battle Angels masih ada Vivian yang akan membantu untuk clearing karena Haris dan juga Balmond akan mencoba untuk mengamankan blue buff-nya terlebih dahulu. benar banget, dan di sini ternyata Khalid tank yang muncul ya. Bener-bener kayak quicksand guard-nya juga sebenarnya bakal sustain juga ya. Betul. Oleh di tengah ya. Apalagi dia juga baunya Festival of Blood tentunya jadi Kita di makin sini Sang Winklow berhasil mendapatkan first blood-nya. Masih berputar-putar di sana, berusaha untuk kabur nih Mood nih. Tersisa satu bandara lagi, Vivian mencoba untuk mengintai, sayangnya skateboard pasirnya belum muncul ya. Iya, oke, skateboardnya udah nol sekarang dan mereka lebih memilih untuk zoning ke arah blue buff dari miliknya Seven Heaven Emerald. Dan Itu dia tuh. Quicksand guard doang tuh, darahnya penuh tuh. iya, Enak makanya banget gak perlu pulang dia. dia udah cukup punya level 2, makanya tadi dia dikasih untuk ngambil wave minion duluan supaya dia bisa dapat level 2 dan dia bisa sustain dan mestinya bakalan langsung dipunish. Jadi ambil aja retribution oleh seorang Ashe. Bener banget. Jadi di wave buff pertama ya, serpent buff pertama nih dari tim Bellator Battle Angel berhasil mengamankan 2 buff langsung. Betul, dan itu tadi benar-benar wow, itu punish yang menyakitkan sih ke arah teman-teman dari Seven Heaven Emerald karena mereka akhirnya semakin di snowball sama teman-teman dari Tapi kita lihat di zaman Force dikeluarkan ke arah Vival. Vival harus tumbang di sana. Vanilla Athena berusaha untuk mundur. Double kill berhasil diamankan oleh Ashe. Looking for triple kill. Taya, apakah kamu bisa untuk mundur? Walaupun shield dari Ejector sudah dikeluarkan, namun sepertinya Taya pun tidak bisa berbuat lagi. Iya, hukuman yang emang sudah dilontarkan dari Bellator Battle Angels karena mereka masih memaksakan. Harusnya tadi udah dilepas aja gitu kan red buff-nya. Cuma mereka masih mau kontes dan akhirnya ya udah nggak boleh dibiarin lebih lama lagi, langsung aja disikat sama Bellator Battle Angels dan menjadi 3 poin kill tentunya dengan net worth yang selisih 1.500-an. Tapi zaman Force juga dikeluarkan ke arah Taya. Taya berusaha untuk mundur dengan ejectornya, shieldnya. Nah, seperti terjadi something ini dia. Buffnya waktu coba untuk Bener dikontes. banget. Dan inilah kita kembali lagi ke gamenya ya. Ternyata dari Taya ini berhasil mundur ya. Tapi top turret atau outer turret topnya ini benar-benar harus jadi korban. Iya, langsung diambil aja dari teman-teman Bellator Battle Angels dan rotasi dari teman-teman Seven Heaven Emerald ternyata lebih memilih untuk ke arah bottom lane tadi. Dan di sini Vivian cukup berbahaya ya. Perfect match juga dikeluarkan ke arah Vivian, namun sepertinya mereka kalah level. Ini berbahaya karena Vivian punya Raging Sandstorm. Iya, benar, dan juga kalau udah begini harus mundur dulu dari teman-teman Seven Heaven Emerald karena mereka dari tadi terus-menerus di pressure sama Vivian.
penggunaan Khalid sebagai Agresif tank banget. sih enak banget ya, udah nggak pakai mana, dia juga punya burst dan juga di satu Nejonya itu AOE. Sampai Father kita lihat Reggie Sandstorm juga dikeluarkan ke arah Vanilla Athena. Langsung Feather Airstrike menuju ke arah Vivian. Vivian masih bisa mundur Pixie, tidak tinggal dia melihat temannya. Bad Impact dikeluarkan, Lethal Counter juga langsung dihajar begitu saja. Harus tumbang di sana. Baby G langsung diincar Dragon Tail, langsung tumbang dengan Bad Impact-nya Pixie Boba. Wow, ini dari Bellator Battle Angel sih mereka benar-benar cepet banget gesit dan mereka memanjakan Haritnya banget sih. Jadi kayak dia dari tadi dikasih objektif demi objektif, blue buff, red buff, langsung dikasih pakai kill juga. Dan Haritnya udah dapet 201 plus dia bawanya juga secret shop, jadi makin cepet lagi. Kalau misalnya item itu 2000 diskon 10% aja dia udah dapet 1800. Wah, itu jadinya 200 itu kurang lebih 1 minion wave dan itu hemat banget sih maksudnya. Bener Harit kayak mama jago nego ya kalau di pasar gitu kan. Dia iya mau beli cabe gitu dari harganya berapa kalau sama mama itu kan beli baju kok, baju. Baju harga 100.000 satu ya kan 100.000 dapat Ditawarnya 5. langsung 50.000 gitu kan, bukan 75.000. Oke. Set dah itu ya jago banget ini kita lihat di sini juga Vivian ya. Iseng banget. Walaupun dia pakai Festival of Blood ya, dia nggak menggunakan emblem kayak Tenacity atau Consecutive Blast. Dia Alot bisa, banget. iya dia alot dan juga gini loh, dia masih bisa sustain dengan adanya quicksand. Plus dia udah tahu capability-nya, gue bisa maju semana sampai berapa dan ketika nanti quicksand-nya udah up pun ya udah gue harus mundur ataupun bisa quicksand di sana tergantung follow up dari teman-temannya. Kalau dia quicksand di sana berarti antara jadi bait atau Taunting ya kayak ini benar-benar. Iya, Kalau ya bisa bilang kan beton. jadi bait gitu benar-benar di taunting kayak dia ngedep di depan sana buat lawan-lawannya mau maju nggak nih, mau maju nggak nih. iya, gitu kan. ya kan lihat tuh kayak dikit sosokan mau kayak nge-lag gitu, padahal enggak. Tapi itu bisa jadi salah satu strategi Ya tentunya. tuh stiker-stiker ya kan sang Cowboy Kufra juga dikeluarin ya kan. Bener-bener nakal sih di Vivian juga. Tapi Benar. Vanilla Athena di sini cukup berbahaya. Feather Airstrike menuju ke arah Vivian, tersisa satu bar darah lagi. Baby G malah berhasil untuk kabur. Vivian juga ditumbangkan oleh Mood. Tapi Ash tidak tinggal diam. Mood langsung dibales ya. Benar-benar ditumbangkan oleh Ash. Sayang banget tadi dari Seven Emerald, sebenarnya mereka udah bagus kayak ya udah merelakan auto turretnya dan mundur juga, tapi dari belakang tuh sebenarnya ada Mood yang coba backdoor ke arah Vivian. Oke, Viviannya ke take down tapi langsung kena bus juga dari teman-teman Bellator Battle Angels yang mundur ke belakang gitu. Jadi fightnya tadi kepecah dan ya karena kalah jumlah juga mau nggak mau dari Moodnya harus direlakan. Benar, tapi at least walaupun satu tuker satu ya, nggak terlalu rugi sih karena Mood tipikal fighter ya. Wah, dan impact dikeluarkan, flick out, Vanilla Latte berhasil kabur, Baby G juga tersisa satu bar darah lagi, itu turretnya nggak mau di backdoor aja. Toel, Iya, tiup, gitu, roboh turretnya. Nah, kan baru Oke, dibilang. Kelana Dash langsung dapat. Nah, kalau yang tadi Koko bahas ya sebenarnya rugi atau enggak, menurutku jujur rugi ke arah Seven Emerald karena side lane-nya yang jatuh, sementara dari Bellator sendiri tadi cuman tank gitu loh, kayak ya udah nyawaku murah, iya kan? Kalau tank tuh bilangnya gitu nyawanya murah. Hampir saja nyawaktu gitu ya. Wih, tapi kita lihat Quicksand Sandstorm-nya hampir salah, langsung diajar begitu saja. Berputar-putar dengan pedangnya Vivian cukup berbahaya. Zaman Force, Chronodes, Synchrovision, langsung tumbang di sana Vanilla. Ash malah berbahaya, Phantom Execution langsung menumbangkan Ash di depan sana. Vivian hanya ngeledekin temannya aja pakai stiker ya, nggak mau dibantuin kayak nggak ada Ash gitu dari depan pagar. Soalnya dia terlalu jauh, udah gitu terlalu ngedive juga dan teman-temannya nggak siap untuk kesana. Plus dari Vivian sendiri kalau dia mau masuk pun dia juga ikut mati. Jadi kayak ya udah. Karena Reggie Sandstorm juga udah nggak ada ya. Iya, itu salahnya Ash juga sih tadi. Mainnya ke kompleks sebelah ya, dilewein sama Vivian ya kan, dadah gitu dari depan pagar. Iya, udah nggak mau terlalu maju dan juga ya udah kalau udah mati satu ya udah jangan ditambahin lagi. Dan ini udah ada replaynya di mana Vivian tuh udah bagus banget nih, dia udah nyicilin juga, terus dia itu ada lethal counter. Nah tapi sini nih Ash-nya nih udah buka zaman Force, dia kasihkan maju ya kan. Nah tapi kalau Dash-nya belum up lagi karena dia nggak ada di bawah zaman Force. Tadi kalau Vivian hanin turret, apalagi dia punya Immortal sebenarnya masih bisa dapat, tapi kita lihat di sini Feather Airstrike menuju ke arah mana saya tahu, saya kan ikan tumbang di sana depan, langsung Vivian juga tidak berhasil menyelamatkan teman-temannya. Oke. Sementara itu di arah bottom lane sepertinya udah ada satu wave minion juga yang bakalan coba untuk
grogotin ke arah inhibitor. Ini berarti kelihatan dari 7-Heaven Emerald wave managementnya kurang. Dari Beletron 3 lane push dong. Benar-benar gak dikasih kendor. Feather Airstrike tidak berhasil membersihkan minionnya. Mood malah berbahaya di sini. Zaman Force dikeluarkan, Synchro Vision berhasil menembakkan Mood. Kita lihat juga Vanilla Athena cukup sekarat di sana tapi masih bisa mundur. Ash gak mau kedua kalinya nafsu dia ke depan-depan ya. Benar-benar Betul. langsung mundur. Ash ini udah enak sih karena dia item core-nya udah jadi. Tadi aku lihat udah ada Calamity Reaper dan Feather of Heaven juga tentunya. Oh, tapi Vanilla Athena berhasil memancing Dihajar satu orang. begitu saja. Kita lihat juga Vivian Immortal ini harus pecah Taya. Tersisa 2 bar darah lagi dan dia harus segera mundur. Wah, ini berbahaya karena base ya. Base top turret dari 7-Heaven Emerald ini sudah hancur. Iya, dari inhibitor turretnya hancur dan base-nya terbuka. Plus Gongnya juga jauh dari ya. selisih networknya udah sampai ke angka 9.000, tentunya semakin snowball dari teman-teman Battle Angels. Agak sulit untuk bisa nge-defense dari teman-teman 7-Heaven Emerald. Sebenarnya mereka masih punya clearing minion capability yang cukup cepat karena ada Bronzor 4 juga. kali menuju ke arah 2 hero, masih belum ada lanjutan lagi, tapi kita lihat Raging Sandstorm ya langsung tumbang di sana. Vanilla, Zaman Force juga sudah di pop up dan juga Chrono Dash hanya untuk menghancurkan turret. Apakah akan diteruskan ke arah base? Mood cukup berbahaya. Inferno di pop up tapi langsung tumbang. Bad impact yang sangat pedas. Sanguin kalau kena ke arah 2 hero Taya. Tersisa 1 bar darah lagi dan juga tumbang di sana. Naga Kadaliar ini berputar-putar saja di atas base lawannya Penom ya. Oke, tapi di sini kalau dilihat kok masih ada wave minion yang keluar juga dan ada satu gerobak sepertinya cukupkah Gerobak untuk horor. dihabiskan? Apakah akan di-end oleh Ash ya, tapi kita sini perfect match menuju ke arah Pixie. Mana tuh saya tahu saya ikan juga hanya berputar-putar di depan sana. Baby G juga tumbang. Kita lihat di sini masih berputar-putar untuk menghalangi ke arah Vanilla. Ash cukup berbahaya karena backup kamu jauh Ash. Viviannya masih di bawah ya, dibatasi oleh selat turret. Iya, masih ada dibatasi oleh inhibitor turret dan sekarang udah hancur semuanya. Bakalan langsung masuk menyerbu Bener ke dalam banget. base-nya. Terbuka lebar, masih ada Vanilla Athena dan Fataling Taya. menuju ke arah 3 hero. Raging Sandstorm-nya kena juga ke arah Taya. Taya harus tumbang di depan sana. Zaman Force juga sudah di pop up dan langsung di end begitu saja. Tidak ada minion, belum bisa di end. Apakah bisa langsung dihajar? Sanguin Claw masih menuju ke arah Viva. Mood juga masih sama, ternyata tidak. Kesedot sama Yuzong dan akhirnya tim Beletron Battle Angels yang telah memenangkan game kedua. Ini sengaja sih mereka tadi kok nggak mau langsung end karena mereka masih mau cari kill. Salah satu tim tua. Beletron ini benar-benar pinter banget.